perlu diskusi yang secara mendalam dan mencermatinya secara objektif, ya, tidak terburu-buru dan bahkan jangan sampai emosional ketika banyak pihak yang menuntut agar fungsi pengawasan ini dialihkan kepada masyarakat sipil, ya, dan lembaga ini kemudian beralih bentuk menjadi peradilan pemilu. Nah, ini kan beberapa ide yang sedang berkembang pada saat ini untuk merubah wajah lembaga Bawaslu ke depan. Nah, karena ternyata berdasarkan data-data penanganan pelanggaran, ya, karena kita ketika akan melakukan upaya evaluasi, maka yang paling mungkin dan objektif untuk dijadikan itu adalah data. Jadi tidak boleh ya sekali lagi saya katakan tidak boleh tuntutan itu dilahirkan berdasarkan like in the slide, suka atau tidak suka, tapi harus didasarkan pada data. Nah, data penanganan pelanggaran kita menunjukkan bahwa ternyata, ya, fungsi tugas pencegahan dan pengawasan yang diberikan oleh undang-undang kepada Bawaslu itu berjalan sangat efektif dan sangat optimal. Nah, itu dibuktikan dengan angka temuan pelanggaran yang sangat tinggi, ya, jauh dari angka laporan masyarakat. Apa yang harus kita pastikan dalam proses pengkajian itu adalah pertama, bahwa setiap warga negara harus dihambat, dipersulit untuk kehilangan hak pilihnya. Ya, dan setiap warga negara harus dipermudah untuk memperoleh hak konstitusional. Jadi setiap warga negara harus dipersulit untuk kehilangan hak konstitusionalnya, dan setiap warga negara harus dipermudah untuk memperoleh hak konstitusional. Itu landasan, lapisan paling atas, landasan konstitusional, landasan filosofis yang harus kita pegang, bahwa pemilu itu adalah perwujudan penegakan kedaulatan rakyat. Nah, perwujudan kedaulatan rakyat harus dikawal dengan dua prinsip ini. Nah, itu harus menjadi bahagian yang kita pahami, kita miliki ketika melakukan penilaian terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses pilkada yang kemudian peristiwa itu dilaporkan atau kita temukan yang ada indikasi pelanggaran. Kemudian yang kedua tentu adalah pendekatan teori tentang demokrasi, teori tentang kedaulatan rakyat, teori tentang pemidanaan dan lain sebagainya. Ya, itu harus dilakukan. Nah, pemahaman terakhir adalah pendekatan normatif. Jadi apa yang dibunyikan di dalam undang-undang itulah yang menjadi acuan kita. Ya, misalnya yang menjadi hal dasar yang harus kita pahami adalah bagaimana bunyi aturan yang diatur dalam undang-undang itu. Subjeknya, perbuatannya, kemudian unsur-unsurnya. Ya, apakah perbuatannya itu adalah perbuatan delik formil, ya, ataupun delik material. Artinya delik material ini harus terlihat akibat, dampak yang terjadi. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami oleh jajaran pengawas pemilu di dalam melakukan pengkajian. Nah, sehingga seorang sarjana agama, ya, sarjana pertanian, sarjana sosial, ya, sarjana komunikasi yang bergabung di Bawaslu itu mau tidak mau, ya, harus belajar tentang hukum, ya. Nah, bukan hanya sekedar membaca norma, bukan sekedar membaca aturan yang saya katakan tadi, tapi harus memahami bahwa hukum itu, ya, dalam melakukan pengkajian kita harus punya pengetahuan yang komprehensif, pemahaman karena tidak hanya dipecahkan berdasarkan apa yang dituliskan dalam undang-undang, tapi bagaimana pengkajian itu melahirkan sebuah keputusan, apakah dia sifatnya korektif atau punitif, bahwa yang kita lakukan ini adalah pengkajian yang komprehensif. Karena kita tidak bicara soal pidana umum, ya, kita tidak bicara soal hukum privat, tapi kita bicara soal hukum publik yang mana di dalamnya yang kita bicarakan adalah sebuah penanganan pelanggaran pada sebuah proses penegakan daulat rakyat, ya. Jadi ini adalah sebuah kajian
yang tujuannya adalah untuk melahirkan, ya. Jadi kajian yang kita lakukan ini akan berdampak pada proses pemilihan yang melahirkan pemimpin negara, yang berdampak pada melahirkan wakil rakyat, yang berdampak pada bagaimana proses ini melahirkan pemimpin di tingkat lokal. Nah, jadi tidak sama dengan penanganan pidana umum, ya. Ini tidak berkaitan dengan warga negara secara personal, tetapi ini mewakili warga negara sebagai pemegang daulat rakyat, warga negara sebagai pemilik kedaulatan rakyat. Yang ketika kita ada kesalahan di dalam pengkajian, misalnya yang harusnya menerima hukuman, kemudian karena ada kesalahan kajian, kemudian ternyata tidak diberikan hukuman, itu berdampak pada proses yang kemudian berdampak pada hasil pemilihan. Jadi memang tugas Bawaslu di dalam melakukan pengkajian memang sudah harus dilakukan dengan berbagai pendekatan. Jadi memang tidak mudah ya menjadi ini penegak hukum pada lembaga Bawaslu. IDEA sendiri mengatakannya, IDEA Internasional mengatakan bahwa dari 15 indikator pemilu demokratis, salah satunya itu adalah soal penegakan hukum dan kepatuhan hukum. Jadi harus bertemu dua kepentingan ini. Hukum itu kan tidak berada di ruang yang hampa, sama dengan dalam konteks pemilu. Hukum itu ada di dalam aktivitas tahapan pemilihan, ya. Jadi di mana ada aktivitas masyarakat, ya, di mana ada aktivitas tahapan pemilu, harus ada hukum. Apalagi negara kita ini kan adalah negara hukum. Secara eksplisit sudah dimasukkan dalam batang tubuh, tidak lagi disebutkan di dalam penjelasan seperti Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya. Jadi sudah ada declare, ya, secara tegas sudah mentasbihkan dirinya Indonesia ini sebagai negara hukum. Jadi apapun aktivitas kita, termasuk aktivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemilu, harus berdasar pada hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku, bukan hukum yang lalu, bukan hukum yang akan datang, tapi hukum yang sedang berlaku saat ini. Tentu dalam konteks pilkada, Undang-Undang 10 tahun 2016, ya, perubahan kedua dari Undang-Undang 1 tahun 2015. Nah, jadi setiap aktivitas yang kita lakukan harus berdasar pada hukum yang berlaku. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa di dalam menurut IDEA Internasional, salah satu untuk menunjukkan pemilu yang demokratis adalah bagaimana penegakan hukum dan kepatuhan hukum itu dilakukan. Nah, kalau dalam pendekatan teori, ya, efektivitas penegakan hukum itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yaitu pertama soal regulasi, ya. Kemudian pertama soal regulasi yang baik, regulasi yang ideal itu kan bahwa aturan hukumnya itu tidak multitafsir, tidak terjadi kekosongan pengaturan, tidak terjadi inkonsistensi dalam pengaturan. Kemudian yang kedua soal penegak hukumnya, ya, integritas penegak hukum. Nah, dalam pemilu kita integritas penegak hukum itu, ya, di dalam tindak pidana pemilihan itu ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan, ya, ada hakim, ya, kemudian berkaitan dengan administrasi ada lembaga lain yang terkait, misalnya ada Mahkamah Agung, ada Peradilan Tata Usaha Negara, ya. Nah, ini semua harus memiliki integritas yang sama, bahwa tujuan dari penegakan hukum pemilu itu adalah bagaimana mewujudkan pemilu yang jujur, pemilu yang adil, ya, pemilu tanpa kecurangan. Misalnya salah satunya misalnya yang sering kita diskusikan pemilu tanpa politik. Kemudian yang ketiga adalah faktor sarana prasarana, ya, sarana penegakan hukum, ya, banyak akan sangat banyak mempengaruhi. Kemudian yang keempat adalah soal dukungan masyarakat, ya, soal partisipasi masyarakat, soal persepsi masyarakat, soal kepatuhan hukum masyarakat. Makanya tepatlah rumusan IDEA itu bahwa salah satu indikator pemilu demokratis adalah soal kepatuhan hukum dan penegakan hukum pemilu. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, ya.
Karena dalam konteks pemilu, kepatuhan hukum inilah yang nanti akan menjadi salah satu hal yang bisa menunjukkan pemilu kita berkualitas atau tidak. Nah, bagaimana kepatuhan hukum masyarakat kita dalam perjalanan panjang pemilu kita? Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa kepatuhan hukum masyarakat kita masih belum baik, ya, masih sangat rendah. Terima kasih sahabat semua telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.